Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi kosmik kita kali ini. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal melakukan perjalanan yang bener-bener epik. Kita nggak cuma ngomongin satu planet atau satu galaksi aja nih, tapi realitas secara keseluruhan. Beneran ya, semua-muanya. Kita bakal ngezoom out, membedah ruang, waktu, dan segala sesuatu di dalamnya. Jadi yuk, kita langsung mulai aja petualangan luar biasa ini. Nah, sebagai permulaan, pernah nggak sih kalian nanya ke diri sendiri, seberapa besar sih alam semesta kita ini? Kalau kita menatap langit malam, kita kan ngelihat lautan bintang yang kayaknya nggak ada habisnya ya. Tapi percaya deh, itu tuh cuma sebagian kecil banget dari apa yang benar-benar ada di luar sana. Skala realitas kita ini begitu masif, sampai-sampai kadang bikin akal sehat kita kewalahan. Di penelusuran kali ini, kita bakal coba bongkar misteri skala raksasa tersebut. Biar nggak nyasar, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, definisi dan skala. Kedua, komposisi kosmik. Ketiga, kronologi Big Bang. Keempat, bentuk dan ruang waktu. Kelima, sejarah kosmologis. Dan yang terakhir, multisemesta dan nasib akhir. Oke, ayo kita meluncur. Bagian pertama, definisi dan skala, seberapa besar semesta. Oke, mari kita mulai dengan menyamakan persepsi dulu ya. Alam semesta itu adalah keseluruhan ruang, waktu, dan semua isinya. Dan coba perhatikan angka yang satu ini, 13,787 miliar tahun. Wow, angka ini bukan sekedar tebak-tebakan loh. Ini adalah usia pasti alam semesta kita dalam hitungan tahun, yang diukur dengan tingkat presisi super tinggi pakai model kosmologi Lambda CDM. Coba bayangin, cerita panjang yang lagi kita bahas ini ternyata udah berlangsung selama hampir 14 miliar tahun. Luar biasa kan? Dan kalau 13,8 miliar tahun aja udah kedengeran fantastis, siap-siap buat angka yang ini, 93 miliar. Ini adalah diameter dari alam semesta yang dapat diamati dalam satuan tahun cahaya. Jadi gini logikanya, karena cahaya butuh waktu buat melintas, dan karena ruang angkasa itu sendiri terus mengembang sejak momen Big Bang, jarak dari bumi ke tepi alam semesta yang bisa kita deteksi sekarang, itu sekitar 46 miliar tahun cahaya ke segala arah. Makanya diameternya jadi 93 miliar tahun cahaya. Tapi ingat ya, kata kuncinya di sini adalah dapat diamati. Apa yang ada di luar batas pandangan itu, wah bisa jadi jauh lebih besar, atau bahkan nggak terbatas sama sekali. Lanjut ke bagian kedua. Komposisi kosmik. Apa saja sih isi dari alam semesta? Sekarang, kalian mungkin mikir, terbuat dari apa sih semua ruang yang kelihatannya kosong melompong itu? Waktu melihat data komposisi ini, kalian mungkin bakal lumayan kaget. Coba lihat porsi paling kecil di situ, yang cuma 4,9%. Itu adalah materi biasa, bintang, planet, awan gas, dan ya, tubuh kita sendiri. Intinya, segala hal yang pernah kita sentuh dan kita lihat selama ini, ternyata jumlahnya nggak sampai 5% dari total isi kosmos. Sisanya adalah misteri besar. 68,3% didominasi oleh sesuatu yang kita sebut energi gelap, yang terus memicu percepatan perluasan alam semesta. Dan 26,8%-nya lagi adalah materi gelap. Fakta ini benar-benar bikin kita sadar ya, betapa kecilnya porsi alam semesta yang benar-benar kita pahami. Terus, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya materi gelap itu? Singkatnya, ini tuh semacam zat tak kasat mata yang nggak memancarkan atau menyerap cahaya. Terus kalau nggak kelihatan, dari mana kita tahu dia ada? Nah, kita bisa mendeteksinya lewat tarikan gravitasinya yang super kuat terhadap galaksi-galaksi. Bayangin aja materi gelap ini sebagai lem perekat tak kasat mata. Tanpanya, galaksi-galaksi yang berputar cepat, termasuk galaksi Bima Sakti kita sendiri, bakal hancur berantakan dan terlempar kemana-mana. Ini bukti yang berlian banget sih, bahwa kadang-kadang mengamati sesuatu yang nggak terlihat, itu bisa sama krusialnya dengan mengamati hal yang terlihat jelas. Masuk ke bagian ketiga. Kronologi Big Bang awal mula terciptanya segalanya. Jadi, dari mana semua materi tadi berasal? Yuk kita putar waktu mundur dan selami garis waktu kosmik ini. Semuanya benar-benar berawal dari satu titik yang luar biasa panas dan padat. Terus, dalam sekejap mata, dan maksud saya benar-benar sekejap, tepatnya 10 pangkat minus 43 detik, yang kita sebut era Planck, hukum fisika mulai terbentuk. Setelah itu, alam semesta mulai mendingin dan masuk ke era foton, lalu awan hidrogen mulai memadat untuk melahirkan bintang-bintang pertama sekitar 100-300 juta tahun kemudian. Sampai akhirnya terbentuklah struktur raksasa alam semesta kita yang sekarang udah berusia hampir 13,8 miliar tahun ini. Benar-benar perjalanan gila ya, dari satu titik super kecil jadi jaringan galaksi yang luar biasa megah. Oh, ada satu detail penting nih, di fase awal penciptaan tadi. Cuma dalam 20 menit pertama, 20 menit awal, di mana suhu turun dengan sangat drastis, terjadilah sebuah proses bernama nukleosintesis Big Bang. Di momen ini, proton dan neutron menyatu dan membentuk elemen-elemen paling ringan, seperti hidrogen, helium, dan sedikit litium.
Coba deh dipikir-pikir. Batu bata fundamental yang jadi bahan baku pembangun setiap bintang dan pada akhirnya menjadi asal mula kehidupan itu sendiri, ternyata dimasak dengan sangat kilat sesaat setelah alam semesta tercipta. Keren banget kan? Sekarang kita di bagian keempat, bentuk dan ruang waktu, geometri dari semesta. Tokoh fisika idola kita, Albert Einstein, mengajarkan kalau ruang dan waktu itu ibarat lembaran kain yang saling terikat erat. Nah, kepadatan materi di semesta ini bisa membengkokkan kain ruang waktu tersebut menjadi 3 kemungkinan bentuk, tertutup, terbuka, atau datar. Dan tebak apa? Berdasarkan data observasi super presisi dari satelit-satelit canggih kayak WiMAP dan Planck, alam semesta kita ini kelihatannya datar. Margin kesalahannya pun super kecil, cuma 0,4% aja. Maksudnya datar di sini adalah prinsip geometri Euclid klasik yang dulu kita pelajari di sekolah itu ternyata berlaku dengan sangat baik pada skala kosmos yang masif. Ini. Melangkah ke bagian kelima, sejarah kosmologis perjalanan pemahaman manusia. Pernah kepikiran nggak gimana caranya nenek moyang kita bisa memecahkan kode kosmik yang rumit ini? Selama ribuan tahun, umat manusia pede banget meyakini model geosentris, yang mana bumi dianggap sebagai pusat dari segala-galanya. Butuh lompatan logika dan keberanian yang masif banget dari ilmuwan pada masa itu untuk akhirnya beralih ke model heliosentris gagasan Kopernikus, di mana mataharilah yang duduk manis di tengah. Langkah revolusioner ini, secara dramatis melengsarkan bumi dari tahta pusat semesta, dan benar-benar merombak total cara pandang kita tentang keberadaan kita sendiri. Buku revolusioner Kopernikus tuh berhasil menangkap esensi dari pergeseran pemikiran ini dengan sangat indah. Dia menulis, di pusatnya bersemayam matahari, siapakah yang akan menempatkan pelita ini di tempat lain? Wah, kutipan ini benar-benar merangkum pencarian umat manusia akan kesederhanaan matematis dan keindahan geometris dari alam semesta. Benar-benar perpaduan yang pas antara nilai puitis dan rasionalitas di satu waktu yang sama. Ratusan tahun setelah Kopernikus menggebrak dunia, terobosan besar lainnya pun muncul. Di tahun 1919, pakai teleskop Hooker yang super besar waktu itu, astronom Edwin Hubble mengamati nebula-nebula yang tadinya dikira cuma awan gas, ternyata itu adalah galaksi-galaksi lain yang utuh. Penemuan Hubble ini langsung menghancurkan mitos bahwa alam semesta itu cuma sebatas galaksi Bima Sakti kita aja, yang dulunya sering banget dijuluki Pulau Alam Semesta. Dan gak cuma itu, pengamatannya tentang fenomena pergeseran merah ngebuktiin kalau semua galaksi ini ternyata bergerak menjauhi kita. Jadi alam semesta itu nggak statis diam aja, melainkan terus mengembang secara terus-menerus. Ini dia nih yang jadi pondasi utama dari ilmu kosmologi fisik modern yang kita kenal sekarang. Dan akhirnya kita tiba di bagian ke-6, multi semesta dan nasib akhir alam semesta. Oke, dengan alam semesta yang terus mengembang kayak balon ditiup tadi, pertanyaan terbesarnya adalah, kemana akhir semua ini? Nah, ada 3 skenario utama nih buat nasib akhir kosmos kita. Pertama, Big Crunch atau remukan besar, di mana gravitasi akhirnya menang, perluasan berbalik arah, dan segalanya runtuh bertumbukan kembali jadi satu titik. Kedua, Big Freeze alias pembekuan besar, di mana alam semesta terus aja mengembang selamanya sampai energi habis, dan alam semesta jadi tempat yang sangat gelap dan super dingin. Dan yang ketiga, Big Rip atau robekan besar, ini skenario paling ekstrim, di mana energi gelap jadi begitu kuat sampai-sampai mengoyak struktur dasar dari ruang waktu itu sendiri. Ngeri juga ya. Tapi untuk saat ini, berdasarkan jumlah kepadatan materi yang ada, skenario pembekuan besar adalah yang paling diyakini bakal terjadi oleh para astronom. Tapi tunggu dulu, gimana kalau ternyata alam semesta kita ini bukan satu-satunya wadah dari realitas yang ada? Nah, disinilah kita masuk ke wilayah hipotesis multi semesta yang bikin merinding. Pada dasarnya ini adalah konsep yang bilang kalau ada banyak alam semesta yang berbeda di luar sana. Bayangin aja konsep alam semesta gelembung. Coba visualisasikan alam semesta kita ini cuma sebagai satu gelembung sabun yang mengambang terpisah di dalam lautan busa raksasa. Dan setiap gelembung lain di lautan busa itu mungkin aja punya dimensi ruang, energi atau bahkan hukum fisika dan konstanta yang benar-benar beda 180 derajat dari alam semesta kita. Mind-blowing banget kan? Konsep tadi membawa kita pada sebuah pemikiran provokatif untuk menutup perjalanan kita hari ini. Apakah kita ini beneran cuma satu gelembung kecil yang mengambang tanpa arah di lautan kosmik yang tak terbatas? Kita memulai sesi eksplorasi ini dengan membedah alam semesta yang luasnya luar biasa. Tapi ironisnya, makin banyak yang kita tahu, makin kelihatan jelas betapa banyaknya misteri yang belum terpecahkan. Teruslah bertanya, dan jangan pernah berhenti mengagumi keindahan serta keajaiban dari kosmos kita. Terima kasih udah ikutan eksplorasi seru ini, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.